Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulai Fatihah dulu kali. Oh, betul. Biniyati tatimmu salihah biridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah. Jami'ul masyayikh ahli tariq sufiyatin wa tabarak rasulullah masyayikh ahli sunnah jamaah wa sunnah. Jami'ul masyayikh nafidina fillah wa alikatul kitab. Subhanallah wa ta'ala. Syukurun al-fajri wa syukurun al-fajri wa fadhil masyayikh man nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Tradisi orang Melayu biasanya kalau mau mulai acara kasih pantun biasanya ya, betul kan? Cakep. Belum. Kita mulai dengan pantun nih, saya ada buat pantun nih. Di tengah rintik hujan yang syahdu, Cakep. diri gelisah kian khawatir, Kecap. daripada rindu kian membiru, yuk kita hadir di kajian mampir. Kan ya, ada, Cakep. Lumayan. senggol dong, gitu kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam karya Syekh Muhammad Al-Fuduli. Kajian ini kajian yang santai, cuman tetap menuntut kita untuk berpikir. Jadi teman-teman yang ada dimanapun, khususnya yang ada di Kota Singkawang, boleh hadir secara offline langsung ke rumah Tafiz Al-Ikhwan. Kalau teman-teman di rumah punya kitab yang versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, ini saya pegang kitab syarahnya yakni Tahqiqul Maqam, bisa dibuka di halaman ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. I'lam anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umurin thalatha. Ketahuilah bahwa ketika kita ingin memahami akidah 50 atau aqaid 50 yang kalau kita hitung mulai dari sifat wajibnya Allah ada 20, mustahilnya Allah juga 20, lalu sifat jaiznya Allah ada 1, kalau dijumlah ada 41. Lalu ditambah lagi dengan 4 sifat wajibnya Rasul, 4 sifat mustahilnya Rasul, dan 1 sifat jaiznya Rasul. Kalau di total berarti ada 9. Jadi 9 ditambah 41 sama dengan 50. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan akidah 50, yang mana kita sebagai orang mukallaf wajib hukumnya bahkan fardu ain untuk mengetahui akidah 50 ini. Nah, yang menarik adalah setiap kali pergantian nabi, katakanlah mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, itu syariat selalu berubah. Katanya sih ya, syariat itu selalu berubah. Yang tidak berubah adalah akidahnya. Jadi mulai dari dulu sampai syariatnya sampai zamannya Nabi Muhammad, yang tidak berubah adalah dari bidang akidah. Nah, oleh karena itu persoalan akidah, keyakinan, keimanan itu sebenarnya hal yang sangat penting sekali. Dan untuk memahami persoalan akidah ini, mau tidak mau, suka tidak suka, itu bergantung dengan apa yang akan kita bahas ini, yakni 3 perkara. Apa saja 3 perkara yang dimaksud itu? Yang pertama adalah al-wajibu, apa yang disebut sebagai sesuatu yang wajib. Lalu wal mustahilu, perkara yang mustahil, dan wal jaizu, yang ketiga adalah jaiz. Kita harus mengetahui apa itu maknanya wajib, apa itu maknanya mustahil, dan apa itu maknanya jaiz. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah wajib, mustahil, dan jaiz menurut akal. Dan itu harus dibedakan dengan hukum kebiasaan, juga ada juga yang kita kenal dengan hukum syariat.
Sehingga macam-macamnya hukum itu kalau mau kita bagi itu ada 3 macamnya. Yang pertama ada al-hukmul akli atau hukum akal, atau istilah yang lebih keren mungkin hukum rasional. Kemudian yang kedua al-hukmul adi, yakni hukum kebiasaan, kadang juga diterjemah sebagai hukum adat. Cuman kalau di Kalimantan Barat ini hukum adat itu konotasinya ke aturan adat kuat. Aturan adat orang Dayak biasanya Suku yang tertentu. yang berlaku, suku tertentu lah ya. Suku tertentu. Biasanya sih kalau saya tanya adat itu biasanya gimana ya, terus kemudian menyebutkan itu. Nah, kalau di Kalimantan biasanya identiknya ke sana, maka saya mengartikan al-hukmul adi ini hukum kebiasaan saja. Kemudian yang ketiga ada al-hukmus syar'i, yakni hukum syariat. Kita mulai dari hukum syariat dulu. Nah, hukum syariat ini sebagaimana yang kita tahu itu sumbernya adalah dari Quran dan hadis, dan hukumnya sendiri itu ada 5 macam. Yang kita ketahui ada halal, haram, makruh, mubah, sunnah misalnya. Kemudian ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan dengan hukum akal ini yang biasanya seringkali tercampur aduk, tumpang tindih, kemudian tidak jarang juga orang salah paham. Yang seharusnya kita menggunakan hukum akal, kemudian dalam prakteknya malah orang-orang itu menggunakan hukum kebiasaan. Kenapa demikian? Karena kita adalah makhluk materi. Kita ini makhluk fisik. Oleh karena kita ini makhluk fisik, otomatis sering berinteraksi dengan makhluk fisik juga. Tidak tahu tapi kalau Ustaz Bayu biasa berinteraksi dengan makhluk halus atau tidak? Garing aku tahu. Kita makhluk fisik ya, makhluk fisik sering berinteraksi dengan sesama makhluk fisik. Yang otomatis karena itu terjadi secara berulang-ulang, maka terbentuklah dalam pikiran kita hukum-hukum fisika atau hukum-hukum fisik. Oleh sebab itu ketika kita ingin mengkaji persoalan akidah ini, karena objek yang kita akan bahas adalah persoalan ketuhanan dan Tuhan itu bukan fisik, maka alat yang harus kita pakai adalah akal. Yang paling memungkinkan itu akal. Karena setiap orang yang diwajibkan untuk menjalankan agama ini adalah orang yang berakal, kan begitu. Dan itu harus dibedakan antara hukum akal dengan hukum kebiasaan. Sebab kalau hukum kebiasaan ini wilayahnya nanti adalah kejadian sehari-hari yang sering kita alami. Keberulangan kejadian. Nah, misalnya nih ada api, ada kertas. Lalu kertas menyentuh api. Maka kita akan bisa menyimpulkan kertas itu pasti terbakar. Nah, kita bisa mengatakan kertas itu pasti terbakar, alasannya karena kita sering melihat kejadian tersebut secara berulang-ulang. Sehingga kalau kita bayangkan sekarang, saya pegang api lalu pegang kertas, belum saya sentuhkan di kertasnya. Lalu saya tanya, ini kira-kira kertas kalau saya sentuhkan ke api terbakar atau tidak? Pasti kita akan menjawab, ya pasti terbakar, begitu biasanya. Kenapa demikian? Karena kebiasaannya ya seperti itu. Inilah yang disebut sebagai hukum kebiasaan. Terbakarnya kertas ketika menyentuh api menurut kebiasaan itu wajib hukumnya. Bisa nggak kita ganti namanya dengan sunatullah? Ya, sunatullah istilah lainnya memang seperti istilah itu. Yang lebih agamis. Ya, istilah yang lebih agamis kira-kira begitu ya. Kebiasaan sehari-hari dalam bahasa ilmiahnya itu ya berarti hukum-hukum yang sifatnya saintifik, yang fisika. Sementara dalam bahasa agama ya sunnatullah atau kebiasaannya Allah. Ya, itulah. Nah, kalau hukum akal ini sumbernya bukan pada kebiasaan atau keberulangan kejadian, bukan. Tapi kalau hukum akal ini sumbernya adalah langsung dari akal kita. Nah, itu yang membedakan dengan hukum kebiasaan. Oh, sama ini juga bedakan antara akal sama otak. Oh iya, akal sama otak ya. Gimana tuh? Menarik. Kalau otak itu fisik, yang bentuknya kayak cacing agak lonjong itu otak. Otak ya. Nah, otak. Sementara akal yang kita maksud di sini adalah bukan otak, tapi yang kita maksud itu adalah ketika jiwa difungsikan untuk berpikir itu disebut akal. Nah, itu catatan pentingnya. Jadi bukan otak itu. Oh, jadi memang terbedakan ya antara otak sebagai fisik dengan kinerja jiwa yang disebut sebagai akal. Itu ya. Oh ya, sebab memang di masyarakat kita ini
antara akal dengan otak, itu seolah-olah sinonim. Sinonim, Ya. ya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Padahal juga di bahasa Arab dibedakan, ada akal, ada dimag. Oh, Gitu dimana? ya. Kan dimag. Memang luar biasa nih orang Timur Tengah. Aduh. Mana lanjut ke bosku. Iya. Hukum kebiasaan atau al-hukmul adi tadi itu ada 3 hukumnya. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga jaiz. Sama juga dengan hukum akal. Hukum akal itu totalnya ada 3, ada wajib, ada mustahil, ada juga jaiz. Nah, karena hukum akal dengan hukum kebiasaan ini hukumnya sama, maksudnya ada wajib, misalnya jaiz gitu, sama-sama ada 3. Yang perlu dibedakan adalah masalah penisbatan atau sumber hukumnya. Nah, kalau hukum syariat tadi itu kan sumbernya adalah Quran hadis. Kalau hukum kebiasaan sumbernya adalah keberulangan kejadian. Sama satu lagi, penisbatan. Penisbatan itu maksudnya penyandaran antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Ya, itu penekanan yang disampaikan oleh Imam Sanusi. Kata Imam Sanusi terkait dengan hukum adat itu adalah 2 penekanannya itu. Pertama keberulangan satu kejadian, kemudian adalah penyandaran antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Maksudnya gimana tuh? Kenapa penting adanya penyandaran ini? Karena kalau dari definisi hukum adat tidak disertakan istilah penyandaran tadi, maka kita akan menyimpulkan bahwa ayam berkokok di pagi hari yang menyebabkan matahari terbit. Oh iya iya. Itu. Misalnya iya betul. Jadi misalnya kita lihat kejadian matahari terbit di jam tertentu, itu kan selalu berulang begitu. Selalu berulang seperti itu. Nah, tetapi tidak ada penisbatan atau penyandaran antara matahari yang matahari yang terbit dengan ayam yang berkokok. Seolah-olah kalau kita melihat keberulangan kejadian itu, setelah ayam berkokok matahari terbit. Iya betul. Atau ini lagi misalnya kan mumpung momen-momen hampir 17 Agustus itu kan. Oke. Misalnya pas lagi lomba, kemudian katakanlah lomba karung, kemudian karungnya dielus-elus, kemudian ditiup, misalnya begitu. Ternyata menang, misalnya begitu. Nah, nanti dikatakan di situ bahwa perbuatan mengelus-elus karung tadi itu menjadi sebab dibalik kemenangan itu. Karung apa sarung? Karung, kalau sarung di kamar. Oh iya. Sensitif, ada yang masih belum tahu. Netizen yang belum tahu beliau ini masih belum menikah, barangkali ada. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Beliau nih. Oke, karung dielus-elus terus. Nah, kemudian dari kejadian itu nanti dihubungkan dia menang itu karena tadi dielus-elus begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya antara dielus-elus dengan menang tadi? Oke. Nah, di situ kemudian harus ada penisbatan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Jadi 2 titik tekannya tadi itu. Pertama adalah keberulangan, kemudian yang kedua adalah penisbatan. Oh, macam itu dia. Macam itu. Oke. Kemudian yang membedakan sekali lagi antara hukum akal dengan hukum kebiasaan adalah sumbernya. Kalau hukum kebiasaan sumbernya adalah keberulangan kejadian dengan penyandaran, gitu ya. Kemudian kalau hukum akal itu sumbernya adalah dari rasionalitas atau dari akal kita, begitu ya. Nah, itu penting untuk dibedakan antara hukum akal dengan hukum kebiasaan. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk paham akidah itu bergantung pada pemahaman kita tentang hukum akal yang wajib, kemudian mustahil dan jaiz. Pertanyaannya, apakah makna wajib atau makna mustahil dan makna jaiz? Apa tuh maknanya? Sekarang kita lihat nih. Fal wajib huwallazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Yang disebut dengan wajib adalah sesuatu yang ketiadaannya itu tidak bisa digambarkan oleh akal. Ada penegasannya nih. Ai la yasdukul aqlu bi adamihi. Akal itu tidak bisa percaya, akal tidak bisa membenarkan kalau sesuatu tersebut dikatakan tiada. Kalau ini masih agak membingungkan, bisa diputar lagi. Iya, betul. Tapi yang mungkin lebih simpel untuk
para pemula itu yang disebut wajib adalah menurut akal harus ada, sudah gitu aja lah. Atau begini barangkali yang lebih gampang itu. Gimana? Yang disebut dengan wajib akal itu adalah ketika akal tidak bisa membayangkan ketiadaannya. Ketika Jadi akal kalau ada tidak bisa sesuatu, membayangkan ketiadaannya. Oke. Jadi kemudian sesuatu itu kita bayangkan. Nah, yang muncul itu adalah keberadaannya saja. Kita nggak bisa membayangkan ketiadaannya. Oke. Maka itu disebut dengan sesuatu tersebut disebut dengan wajib akal. Oke, berarti wajib bisa disebut sebagai gampangnya menurut akal harus ada. Harus ada. Kalau dikatakan tidak ada, akal tak percaya. Dan harus ada itu bukan ngotot ya. Bukan ngotot ya, tapi bisa dibuktikan gitu ya. Bisa dibuktikan. Oke, itu yang disebut dengan wajib. Contohnya seperti apa? Yang dimaksud dengan wajib ini contohnya katahayyuzi lil jirmi. Aduh, ini repot. Yakni kebertempatan materi. Gimana nih penyederhanaannya nih? Makan ruang. Makan ruang, ya. Ya, makan ruang. Makan ruang. Membutuhkan tempat. Itu begini. Itu bukan ruang apa dimakan gitu bukan ya? Iya. Ya, bukan makan begini ya. Bukan. Ibarat ada orang gendut, banyak gila kok makan ruang di tempat itu. Jangan body shaming. Gelas. Oke. Saya udah cek nih ya di beberapa artikel. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini seperti meja, buku, tablet, handphone misalnya, dan benda-benda yang lain ini kan benda fisik. Nah, benda fisik ini dia tersusun dari materi-materi. Materi ini yang dimaksud adalah kalau dia itu cuma satu maka disebut atom, biasanya begitu. Yeah. Dari bahasa Yunani a dan tomos. A itu Jauharul Farad. ya jauhar farad. Jadi atom itu dari bahasa Yunani, a artinya tidak, tomos artinya terbagi. Jadi atom adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi, dan dia yang menyusun semua benda-benda fisik ini. Misalnya meja nih bisa dipotong, terus dipotong sampai kecil-kecil sekali ya. Nanti yang tidak bisa dibagi lagi itu disebut atom. Nah, materi atau benda-benda fisik ini kalau kita cek misalnya, saya ada baca di artikel, arti dari materi itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki massa, dia punya berat, dan juga menempati ruang. Nah, itu dalam istilah atau pengertian dalam kimia itu seperti itu. Yang disebut dengan materi atau benda-benda fisik ini adalah sesuatu yang punya massa, dia punya berat, punya bobot, kemudian dia menempati ruang. Sehingga dari definisi atau pengertian sendiri, materi itu dia pasti menempati ruang. Dalam kimia itu berarti kitab ini dikonfirmasi dalam disiplin ilmu kimia misalnya. Tapi apa itu nggak terkesan doktrin? Dalam arti kita mencokoki satu pemahaman terhadap seseorang bahwa materi itu pasti meruang. Pokoknya materi itu meruang titik. Barusan maksud dari penyampaian saya itu begini sih sebenarnya. Oh iya, gimana? Kita kan ini kan dari sudut pandang agamawan kan begitu ya, kan kitab ini kan. Lalu misalnya ada orang yang tak percaya Tuhan nih. Biasanya di kalangan saintis misalnya atau fisikawan, walaupun ada juga yang percaya dengan Tuhan ya. Kemudian orang yang ahli kimia misalnya. Mereka ini kan adalah sebagian yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Nah, takutnya menentang apa yang kita sebutkan tadi ini. Yakni materi yang menempati ruang. Kenapa materi itu wajib menurut akal kita menempati ruang? Karena materi sendiri pengertiannya adalah sesuatu yang memiliki bobot, memiliki massa dia, dan juga menempati ruang. Berarti tidak bisa ditolak oleh kalangan ilmuwan tuh, karena karakternya materi itu seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, apa itu ruang? Ini ada saya catatannya soalnya. Saya cek di ini artikel itu mengutip buku Introduction to General Relativity ya. Yang disebut ruang itu adalah kerangka kerja bagi semua kejadian-kejadian fisik. Nah, itu mempertegas juga kan bahwa setiap benda fisik pasti ada pada dalam ruang. Sehingga itu mempertegas kajian kita yang katakanlah ini dari sudut pandang agamawan. Itu artinya
para ilmuwan pun sebenarnya setuju, akan percaya, dan mereka juga akan menghukumi wajib bahwa materi itu pasti menempati satu ruangan. Ya pasti seperti itu. Kemudian tidak bertentangan ya. Tidak antara bertentangan. sains dan agama. Iya. Antara kita. Kalau ada yang mau ngeles misalnya dari kalangan saintis ataupun para ilmuwan misalnya, itu kan kata agama. Enggak, ini kata mereka juga seperti itu. Maksudnya ai akhdhuhu qadrun minal faro. Kalau ada benda fisik itu pasti dia menempati satu ruang kosong. Katakanlah buku nih. Buku ini sebagai benda fisik. Buku ini tidak mungkin menempati sesuatu yang tidak ada ruangnya, tidak mungkin. Tidak bisa kita bayangkan. Kalian yang di rumah bisa tidak bayangkan buku ada pada sesuatu yang bukan tempat. Tidak bisa saya membayangkan itu. Mentok kita bisa membayangkan itu buku mengawang-awang di tempat yang gelap. Mengawang-awang apa ya bahasa? Mengawang-awang. Ngambang. Ngambang. Iya, ngambang. Buku mengambang. Itu pun ruang sebenarnya. Nah, Kan? itu pun ruang. Itu pun ruang. Sehingga adanya benda fisik seperti ini pasti ada di satu tempat tertentu, ada di satu ruang tertentu. Sehingga karena kita tidak bisa membayangkan buku ini misalnya berada di satu sesuatu yang bukan tempat, karena kita tidak bisa membayangkan itu, maka adanya benda fisik seperti buku ini pasti ada pada satu ruangan tertentu. Wal jirm, contoh dari materi atau benda fisik ini adalah kas sajari wal hajar. Contohnya seperti pohon atau kayu-kayu dan juga bebatuan misalnya. Itu benda-benda fisik kan. Faida ya materi. Faida qala laka syakhsun. Kalau ada seseorang yang berkata kepadamu inna syajarah lam ta'khudh mahallan minal ardi mathalan. Ada orang bilang nih misalnya, ada kok pohon atau kayu yang dia tidak menempati satu ruang manapun misalnya. Ada orang yang bilang seperti itu misalnya, maka akal kita otomatis akan la yasduku akluka bidzalika. Akal kita itu tidak mungkin terima dengan pernyataannya. Tapi apa orang gitu yang bilang begitu itu? Kalau kita merujuk ke ini kan contoh-contoh yang ada di mantik itu kan yang disebut insan adalah hayawanun natik. Begitu. Hewan yang berpikir. Berarti kalau ada pertanyaan seperti itu seolah-olah tidak mikir. Kalau tidak mikir berarti bukan manusia. Tinggal hewannya aja. Berarti label yang ditawarkan manusia yang tidak berpikir. Manusia yang tidak berpikir. Nah, sebelum kajian saya sudah mencari label apa yang cocok ketika ada seseorang berpikir atau menyimpulkan tapi kok melanggar hukum akal. Ini berarti Iya, pembela orang awam gitu. Oh iya. Biasa. Nah, sekedar label aja. Kita melabeli orang seperti ini orang yang apa? Ternyata muncul ketika dia berpikir sesuai hukum akal, berarti kita labeli dia dengan berpikir menggunakan akal sehat. Akal sehat gitu ya. Berarti kita akan mencari antonim. Antonim dari akal sehat berarti Akal sakit begitu. akal sesat. Nah, jadi saya pengen menawarkan, cocok nggak sih akal sesat untuk orang yang Jangan menyesatkan, langsung sesatkan begitu. Ini kan kajian yang toleran, kadang-kadang begitu. Ya. Akal yang sakit gitu aja lah, sakit kan Karena berarti butuh diobati. versi bahasa lain ada yang bilang error gitu kan. Error kan mungkin bahasa Inggris. Iya. Oke. Akal yang problematis gitu lah ya. Sehingga bisa disimpulkan setiap ada kolalaka syaksun tapi dengan melanggar hukum akal, auto kita cap dia berakal Sesat gitu. sesat. Oke. Ya, simpel kan? Oh iya. Dan langsung- Simpel menyakitkan. Ya biar lugas gitu kan. Oh iya. Ya, maksudnya biar dia segera beranjak dari kesesatannya itu ya. Iya. Kalau dikatakan sakit biarin. Biarin mau sakit biarin katanya. Tapi kalau sesat kan dia bisa mikir-mikir lagi. Judul pada malam hari ini tutorial akal sehat. Gitu ya, tutorial akal sehat. Berakal sehat. Aduh, harus ganti nih. Tadi apa judulnya nih ya? Judulnya tadi bekal utama belajar akidah 50. Hukum rasional. Oke. Ketika ada orang bilang saya punya pohon, terus pohon saya tidak ada pada satu tempat tertentu. Nah, itu adalah Sesat. ucapan orang yang sesat gitu. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa terima dengan pernyataan tersebut. Maka itulah yang disebut dengan wajib begitu itu. Dan diingat juga tadi seperti yang di awal telah disampaikan bahwa hukum akal itu adalah hukum yang patokannya, pijakannya itu akal.
tanpa kemudian memandang apakah terjadi atau tidak di realitas, di alam nyata itu. Jadi contoh tadi misalnya materi atau pohon yang menempati ruang. Artinya untuk membuktikan kebenaran itu kita tinggal bayangkan saja, ada nggak misalnya materi atau dalam hal ini adalah pohon yang tidak menempati ruang. Kita bayangkan misalnya. Dibayangkan aja nggak bisa ya? Iya, makanya tadi saya katakan mentok itu membayangkan pohon ada di ruang hampa atau di ruang gelap. Yang itu juga mengambang gitu ya, ya, mengambang begitu di kayak semacam di mana? Di angkasa. Oh, berarti kita juga bisa buat challenge nih ke netizen ya, atau ke audien. Kita buat challenge, kalau ada di antara kalian semua misalnya yang bisa membayangkan pohon itu tidak ada pada satu tempat tertentu, bisa dikomentari. iPad ini, tablet ini akan diberikan kepadanya. Jangan. Betul. Kenapa kok betul? Karena bukan punya saya. Tanda itu aja. Itu aja. Ini agak murah netizen, kalau ini lumayan ini. Lebih baik ini aja yang dikasihkan hadiahnya. Oke, lanjut ya. Li'anna akhdaha mahallan wajibun. Karena pohon menempati ruang ada pada satu tempat tertentu itu wajib menurut akal. La yasduku al-aqlu bi adamihi. Akal tidak bisa membayangkan ketiadaannya. Artinya akal kita tidak bisa membayangkan kalau ada pohon yang tidak menempati satu tempat tertentu. Tidak mungkin bisa. Pasti. Billahi tak bisa. Gratis. Berlebihan tadi. Sorry. Kadang begitu memang. Jiwa muda netizen biasa. Lanjut, itu yang disebut wajib. Sekarang ini masih salah satu contoh doang ya. Dari segi contoh-contoh yang lain gimana? kebertempatan. Ada yang mau ngasih contoh yang lain misalnya? Kayak pohon terbuat dari cendol misalkan. Itu kan udah bukan ngomongin kebertempatan ya. Tapi jenis sesuatu bahan tertentu, bahan baku tertentu. Berarti itu masuk ke masih bisa dihayalkan, pohon terbuat dari cendol. Berarti ini belum pengen cendol kali itu. Terus. Bukan sesuatu yang mustahil aklan berarti kan. Iya, masih bisa mustahil dihayalkan. Iya. Pohon cendol. Oh, ini yang paling gampang barangkali itu. Yang contoh dari wajib akal itu adalah 5 itu lebih besar daripada atau lebih banyak daripada 3. Okay. Bisa nggak misalnya teman-teman sekalian membayangkan bahwa 5 itu lebih banyak daripada 3? 5 lebih banyak daripada 3. 5 kan lebih banyak daripada 3. Oh, 5 enggak betul. 5 lebih banyak daripada 3 ya. Oke. Wajib akal. Oh, wajib akal. Ya, wajib 5 itu pasti lebih banyak dari 3 iya. gitu ya. 5 itu pasti lebih banyak daripada 3, maksudnya seperti itu. Oke. Kita nggak bisa membayangkan 5 itu lebih sedikit daripada 3, nggak bisa. Oke. Bahkan dari anak SD sampai profesor sekalipun akan mengamini itu ya. Akan mengamini itu. Bahwa 5 lebih banyak daripada 3. Iya. Contoh lain misalnya, yang mau tidak mau, suka tidak suka, disadari atau tidak, ini pasti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya satu hal yang wajib atau yang pasti adalah setiap akibat butuh pada sebab. Oke. Kalau ada akibat itu pasti ada sebab. Misalnya contoh paling gampang aja, misalnya kita lagi atau adalah diantara teman-teman dengan kita, atau saya lah misalnya kan pakai motor bawa istri misalnya, kemudian awalnya istri saya ceria, kemudian dia tiba-tiba diam dan saya tanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, terus sebabnya apa? Enggak ada sebabnya. Akal pasti menolak. Artinya wajib ada sebab. Maksudnya seringkali perempuan bertindak yang tidak masuk akal. Bukan. Tadi apa tadi? Maksudnya itu akal yang sesat bukan, yang sakit. Jangan menakut-nakuti Ustadz Bayu. Kita harusnya mengkabarkan bahwa perempuan itu luar biasa. Kita memotivasi. Mazhab husnuzon. Nah itu, jadi kalau ada akibat itu pasti ada sebab, pasti itu. Misalnya kita meninggalkan kamar atau ruangan yang awalnya bersih, kemudian kembali kotor. Akal itu akan menjustis atau menilai bahwa pasti ada sebabnya. Persoalan sebabnya apa dan siapa, Allahu a'lam, itu urusan lain. Tapi yang jelas akal akan membenarkan bahwa di situ pasti ada sebab. Bisa nggak misalnya kita membayangkan ada akibat tanpa ada sebab, ada kopi tanpa ada yang membuat, ada anak misalnya tanpa ada yang membuat, siapapun itu, bisa tanpa ada sebab sama sekali. Oh, ya, maksudnya tanpa ada sebab sama sekali, iya. Tanpa orang tua ya. Nah, tanpa orang tua kan dalam
ajaran agama kan ajaran begitu ada. Iya, Ya? ada mungkin. Misalnya ada anak yang lahir dari pohon. Itu sesuatu yang mungkin. Kenapa? Kembali ke pijakannya. Pijakannya adalah hukum akal. Kita bayangkan misalnya pohon kemudian melahirkan anak. Itu mungkin sekali itu begitu secara hukum akal. Agak berat tapi itu ya. Tapi agak berat, iya. Nanti makanya ini sebagaimana saran dari Imam Sanusi itu di mana? Di apa itu? Di Aqidah Sughronya, bahwa hukum akal ini memang harus sering dilatih, dan cara melatihnya itu paling gampang. Tinggal duduk, pegang rokok, kemudian di depan ada kopi, dah tinggal temenung. Tinggal temenung, itu cara melatih hukum akal itu. Jadi gampang sekali itu. Oh, ini ada yang komentar ini. Elsim Kalbar. Enggak apa-apa itu artinya ada apa-apa. Enggak apa itu artinya. Oh, ini Elsim Kalbar ini sepertinya orang yang berpengalaman. Maksudnya apa itu maksudnya itu? Tadi kan bilang kamu kenapa enggak apa-apa gitu. Oh, enggak apa-apa. Oh, iya. Pengalaman kan berarti kan? Betul. Oke, berarti kita harus hormat dengan senior. Siap senior. Lanjut mustahil nih ya. Mustahil itu. Wal mustahil. Apa maknanya mustahil itu? Di sini dijelaskan wal mustahil huwallazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Adalah sesuatu yang keberadaannya tidak bisa digambarkan oleh akal. Kebalikan dari yang wajib berarti ini. Kalau wajib ketiadaannya tidak bisa dibayangkan. Kalau yang mustahil justru sebaliknya, keberadaannya tidak bisa dibayangkan oleh akal. Berarti harus tiada. Harus tiada. Bahkan untuk dibayangkan pun sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa sebenarnya. Kemudian ai la yasdukul aqlu biwujudihi. Akal tidak bisa membenarkan keberadaannya. Itu berarti mustahil. Ada orang ngomong lalu kita tidak bisa membenarkan. Nah, ini kita lihat contohnya nanti ini ya. Wa idza qala qailun. Kalau ada seseorang yang bilang, katakanlah bilang ke kita misalnya innal jurmal fulani misalnya kholin anil harokah wasukun ma'an. Materi atau tubuhnya, katakanlah tubuhnya Pak Fulan misalnya, katakanlah jirimnya Pak Fulan. Jirimnya Pak Fulan. Katakanlah Fulan ini untuk yang lebih Aziz misalnya, ini kan ada Aziz nih, ada Aziz. Tubuhnya Aziz itu tidak bergerak sekaligus tidak diam. Bisa tidak dibayangkan tuh? Karena tubuh, benda fisik, materi itu pasti kalau dia tidak diam berarti dia bergerak. Kalau dia bergerak berarti dia diam. Nah, kan begitu kan pasti. Pasti salah satunya. Coba kalian cari sendiri keliling-keliling dunia misalnya. Perhatikan setiap benda itu pasti punya ciri kalau dia tidak diam pasti bergerak. Kalau dia tidak bergerak ya pasti diam. Ya pasti begitu dia. Nah, sehingga sifatnya materi itu bergerak atau diam. Lalu ada orang bilang misalnya, itu Pak Fulan atau Pak Aziz itu dia tidak bergerak, terus tidak diam. Gimana sih maksudnya? Begitu. Itu kan mustahil berarti, tidak masuk akal. Tidak bergerak sekaligus tidak diam. Gimana tuh maksudnya? Tidak mungkin. Padahal si Aziz sendiri adalah materi, dia itu makhluk fisik. Kalau makhluk fisik pasti dia diam atau di waktu yang lain mungkin dia bergerak. Kalau begini misalnya, ini kan apa ini? Stabilo. Katakanlah pulpen. Katakanlah dari pulpen. kamera pulpen. Katakanlah pulpen ini kan. Tadi kan mustahil gerak sekaligus diam. Kalau misalnya bagian sininya bergerak, bagian sininya diam. Oh, kayak gini lah yang lebih nampak jelas mungkin ya. Buku ini, kitab ini misalnya, yang sebelah sininya gerak. Yang sebelah sininya diam. Apakah ini bergerak? Itu yang dimaksud. Sekaligus diam bersamaan? Tidak. Begini ini disebut gerak walaupun sebelah sininya diam. Ini disebut buku bergerak. Tidak bisa dikatakan buku gerak dan diam bersamaan. Kenapa? Karena yang disebut buku ini keseluruhan ini. Ya. Maka kalau ada bagian ujungnya saja yang bergerak walaupun sedikit, yang sebelah sininya diam, itu tidak bisa dikatakan gerak dan diam bersamaan, tidak. Walaupun ada sedikit yang bergerak, itu berarti buku bergerak. Oh. Iya. Kalau semisal dikatakan sebagian buku bergerak, sebagian buku diam, itu mungkin atau mustahil itu? Ya mungkin. Mungkin itu ya. Mungkin ya, sebagian saja. Itu. Anda menguji Ferguson. Tidak menguji bahwa akal saya tidak sesat tadi itu. Masih sehat. Alhamdulillah. Mana tadi? Tadi jirimnya si Fulan itu. La yasduqu aqluka bidzalika. Akal kita tidak bisa membenarkan hal tersebut, bahwa
tubuh itu tidak bergerak sekaligus tidak diam. Gimana tuh maksudnya? Nah, kita tidak bisa membayangkan karena itu jelas perkara yang mustahil. Tapi ada fakta unik ini. Apa itu? Fakta uniknya adalah bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang betul-betul diam. Jadi diam itu perkara nisbi Ya. atau majazi. Kenapa? Karena kita sekarang ini tinggal di bumi. Bumi itu bergerak. Kun-kun ini siapa kun-kun? Kayak kenal saya. Kun-kun. Oh, komen bisa tapi nggak bisa. Ah, itu mustahil itu. Saya bisa tapi nggak bisa. Apa? Anak pun. Sudah tapi belum. Gitu. Ustaz Bayu udah nikah atau belum? Udah tapi belum. Mana tuh maksudnya? Kan kalau sudah begitu. Kalau belum kan begitu. Kun-kun ini sebenarnya santri di sini ya teman-teman. Dan karena dia sering bolos akhirnya komentarnya seperti itu. Sakit akalnya. Nah tadi itu sebenarnya gerak itu diam itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu adalah diam yang nisbi. Kenapa kok begitu? Karena kita ini diam di bumi. Bumi ini bergerak. Oke. Kemudian bumi ini berada di tata surya Bima Sakti. Yang mana tata surya kita ini juga bergerak. Oke. Walhasil semuanya itu bergerak. Jadi diam itu sebenarnya nggak ada, tapi boleh dikritisi. Diam itu sebenarnya nggak ada. Misalnya kita bayangkan gini aja yang paling gampang. Ada patung tadi itu ya. Ada patung diam di dalam truk. Kemudian ada satu orang di situ di dalam truk itu. Bagi orang yang ada di dalam truk melihat patung itu diam. Oke. Tapi bagi orang yang menyaksikan di luar truk melihat bahwa patung itu bergerak dari arah kiri ke kanan misalnya begitu. Nah itu menunjukkan sebagaimana kita sekarang kita ada di bumi, yang mana bumi ini bergerak, bumi ada di galaksi Bima Sakti itu. Kemudian galaksi Bima Sakti ini juga bergerak. Ini seputar gerak dan diam saja itu. Tapi boleh di Elsim Kalbar ini siapa sih? Mau gerak dalam diam Bergerak dalam diam. Diam-diam menghanyutkan. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya berarti levelnya majazan lah kalau emang Iya. diiyakan. Tapi nanti bisa kita diskusikan lagi itu. Oh iya betul. Itu kayaknya agak menarik, cuman Cuman tidak menarik. bukan forum. Nggak bisa dong begitu. Kalau menarik, kalau tidak menarik, tidak menarik. Nggak apa-apa. Nanti di luar ini kita bisa diskusikan itu. Iya. Ada juga beberapa hal yang nanti kita diskusikan di luar forum. Lianna khuluwahu anil harakah was sukun mustahil, karena tidak bergerak sepinya itu gimana ya, lianna khuluwahu. Enggak ada. Ya tiadanya gerak dan diam Nah, iya. pada satu benda fisik itu sangat jelas sekali itu mustahil. La yasduqu al-aqlu biwuqu'ihi wa wujudihi. Akal kita tidak bisa mengkonfirmasi, tidak bisa membenarkan, tidak bisa bahkan membayangkan, tidak bisa akal kita membayangkan kejadian hal tersebut atau keberadaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan sesuatu yang mustahil. Gampangnya sekali lagi, kalau wajib harus ada menurut akal, kalau mustahil harus tiada menurut akal. Kalau yang harus ada, yang wajib tadi itu, kemudian dikatakan tidak ada, akal kita menolak pasti. Kalau sesuatu yang mustahil, dia kan harus tiada. Maka kalau ada orang yang mengatakan ada sesuatu yang mustahil, akal kita pasti akan menolak. Oke, sekarang apa yang disebut dengan jaiz? Nah, jaiz ini boleh-boleh saja. Sebenarnya kan begitu. Ini penjelasannya ya. Apa yang dimaksud dengan jaiz? Yang disebut jaiz adalah huwallazi yasduqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal keberadaannya pada satu waktu, dan pada waktu yang lain bisa juga akal kita membayangkan ketiadaannya. Contohnya kawujudi waladin li Zaidin, seperti adanya istri bagi Ustadz Bayu. Gimana? Seperti Li Zaidin. adanya anak bagi Zaid. Oke. Kacamatanya dilepas. Iya, padahal udah pakai kacamata nih saya. Ustadz Bayu. Iya. Kan Ustadz Bayu ini ngakunya ke kita kan belum menikah. Belum. Tapi menurut akal itu mungkin saja ternyata diam-diam ternyata sudah menikah beliau ini. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Berarti sifat jaiz ini mengajarkan kita untuk berhusnuzon. Iya. Ya, bagus. Husnuzon ya, bukan suudzon ya.
Berarti sebenarnya Ustadz Bayu ini boleh jadi sudah laku sebenarnya ya. Cuman menampakkan diri enggak tahu apa juga motifnya ya. Nggak nambah lagi paling. Oke, lanjut dulu. Inna Zaidan wa idza qala qailun. Kalau ada orang yang ngomong inna Zaidan lahu walad. Zaid misalnya, Zaid itu ternyata diam-diam dia punya anak. Nah, misalnya atau Ustadz Bayu ternyata dia diam-diam punya istri misalnya. Jawaza akluka sidqadzalika. Maka akal kita semua itu bisa membenarkan. Artinya akal kita tidak menolak. Wa idza qala, kalau ada orang yang bilang lagi inna Zaidan la walada lahu jawaza akluka saddaqa dzalika. Kalau ada orang bilang begini gampangnya lah. Zaid ini punya anak. Di satu waktu bilang begitu, ada orang yang bilang. Lalu di tempat yang lain atau di satu momen yang lain ada orang bilang Zaid ini sebenarnya punya anak. Nah, akal kita itu bisa membayangkan. Maksudnya begini, kita bisa membayangkan Zaid mungkin saja dia punya anak. Artinya akal kita bisa membayangkan, dan juga mungkin saja si Zaid itu tidak punya anak. Sama-sama bisa dibayangkan. Ustadz Bayu ngakunya tadi kan belum menikah, tapi kalau dibayangkan sudah menikah bisa juga, itu sangat mungkin. Kalau Di alam lain. di universe yang lain ya, begitu ya kira-kira. Itu bisa dibayangkan oleh akal, baik keberadaan istri ataupun ketiadaan istri. Sehingga kalau begitu berarti itu disebut sebagai jaiz, mungkin atau boleh-boleh saja bagi akal. Fawujudu waladin di Zaidin, keberadaan anak bagi seorang yang bernama Zaid itu, wa adamuhu ataupun ketiadaan anaknya jaizun, itu boleh-boleh saja. Yasduku al-aqlu biwujudihi wa adamihi. Akal kita bisa membayangkan, bisa membenarkan. Kalau dikatakan ada, oke, tak masalah. Kita bisa membayangkan, dikatakan tiada juga it's okay. Akal kita bisa menerima, bisa membenarkan, dan akan mengatakan itu hal yang mungkin-mungkin saja. Oh, sama ini lagi catatannya ini. Di situ kan di definisinya ada istilah yang digunakan tarotan di satu sisi. Artinya dengan begitu ingin menegaskan bahwa di satu sisi misalnya Ustadz Bayu mungkin saja punya istri, di sisi lain Ustadz Bayu juga mungkin saja tidak punya istri. Nah, untuk menunjukkan juga bahwa misalnya Ustadz Bayu, janganlah kasihan beliau. Misalnya Zaid itu kan, Zaid punya anak sekaligus tidak punya anak. Itu mustahil tuh. Itu mustahil. Mustahil. Makanya pentingnya istilah tarotan itu di sini untuk menunjukkan itu. Di sini itu. Itu zaujah. Ya Rabbana. Punya anak sekaligus nggak punya anak. Mustahil itu ya. Mustahil itu kalau begitu. Makanya ada istilah tarotan di situ untuk menunjukkan bahwa kita membayangkan Zaid punya anak di satu sisi. Kemudian akal juga bisa membayangkan Zaid itu tidak punya anak di sisi yang lain. Oke. Masih banyak bro. Oke, agak anu dulu ya, kita lanjut dulu ya. Atau kita disudahi? Lanjut apa sudah ini? Sudahi saja. Belum closing statement ya. Belum closing statement. Belum. Nyari fa. Fahadhil aksam gitu ya. Betul ya? Oh iya betul. Fahadhil aksam tsalatah yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid. 3 pembagian ini wajib, mustahil, jaiz. Bagi akal nih ya yang sudah kita bahas ini, itu harus kita pahami, dan pemahaman akidah kita bergantung dari pemahaman tersebut. Jadi kalau mau paham akidah harus pakai akalnya gitu gampangnya ya. Harus pakai akalnya dalam arti harus paham 3 hukum akal tadi itu. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga jaiz. Kenapa sih kok harus orang yang berakal? Ya karena memang syariat agama itu diperuntukkan kepada orang yang berakal. Sekali lagi seperti itu. Kalau ada pernyataan ini misalnya, kita nggak bisa memahami Tuhan dengan akal. Nah, gimana itu berarti? Apakah kemudian orang tersebut tidak menggunakan akalnya? Bisa, kalau husnudzon ya bisa saja dibenarkan. Boleh menawarkan tawaran husnudzon. Ya boleh. Ini spesialis Karena luar biasa. tadilah sebegitu pentingnya sebuah qaid atau bahasa lainnya embel-embel. Untuk memahami perlu akal
diberi embel-embel akal sehat. Itu ya. Karena bisa saja seseorang sok-sokan memahami tapi dengan akal sesat. Jadi tidak bisa dipahami dengan akal sesat. Berarti kalau akal yang sesat dia mengatakan paham, berarti hakikatnya tak paham, gitu ya. Dan ucapan orang yang mengatakan tidak bisa menggunakan akal memahami agama, ya berarti itu mencerminkan dirinya, kondisi akalnya ketika itu. Oke. Ya berarti akalnya halus. sedang kurang sehat sehingga tidak bisa mengiyakan. Tadi katanya sesat. Aduh. Karena lebih halus. Lebih halus lagi ya. Ya memang kita hakikatnya ya memang tidak bisa paham Tuhan ya. Maksudnya memahami keseluruhan Tuhan tidak mungkin. Kita tidak terbatas. Kita sorry asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita ini terbatas, yang Tuhan itu tidak terbatas. Jadi tidak mungkin kita memahami Tuhan secara keseluruhan. Tapi kita sangat bisa untuk memahami Tuhan sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh Nabi. Ya, betul. Yang itu adalah yang kita pelajari ini. Dan itu pakai akal. Dan itu pakai akal memang. Lo bayangkan agama itu memang sejak awal diturunkan untuk orang berakal. Apakah orang yang gila wajib sholat? Tidak wajib. Dia sholat pun tidak dapat pahala. Dia maksiat pun tidak dapat dosa. Ya tidak bisa dihukumi. Ya kenapa? Ya memang karena tidak berakal. Bukan begitu ya? Masih banyak Pak. Oh masih banyak ya? Oh iya, masih banyak dikit lagi. Dan ada kalimat terakhir ini. Closing statement dari Imam Haramain nanti. Oh ya nunggu itu ya berarti. Nunggu itu saya itu. Fatakunu hadis talatah wajibatan ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha. Dengan demikian bagi laki-laki ataupun perempuan yang dia adalah orang mukallaf itu di sini ada penjelasannya. Batasan orang mukallaf pertama baligh, sudah dewasa. Yang kedua akil, akalnya dipakai. Dia bisa berpikir. Terus yang ketiga adalah salimul hawas. Indranya, panca indranya itu normal, berfungsi dengan baik. Artinya kalau pakai kacamata ini kan masih berfungsi gitu loh. Berfungsi. Tapi kan tidak normal kan? Kalau dibandingkan kan, Ustaz Bayu mata beliau lebih normal daripada kita. Tapi kan berfungsi gitu. Selagi panca indera masih ada yang berfungsi, walau sama wal basar faqat, walaupun hanya sekedar mendengar ataupun melihat saja, maka itu tetap disebut sebagai orang mukallaf. Jadi 3 batasannya nih. 4 satu lagi. Alladzi balaghathu dakwah. Dia juga sudah sampai kepadanya dakwah. Dakwah itu ya. Betul. Pernah mendengar dakwah tentang Islam. Maka ada 4 berarti itu. Orang baligh, dewasa, lalu akil, dia berakal, kemudian panca inderanya berfungsi. Kemudian yang terakhir dia pernah mendengar dakwah. Bahwa agama Islam itu ada gitu loh. Berarti kayak di Korut itu belum balik berarti. Baligh. Hah? Di Korut kan Iya. dakwah itu di sana. Maksudnya belum sampai Belum gitu ya. sampai dakwahnya. Di mana? Korut. Kalau saya tidak tahu pastinya ya. Di mana itu Korut? Korut Korea Utara. Loh, mereka hidup di zaman medsos. Tapi kan Iya, dibatasi. tapi kan dibatasi aksesnya. Nah, itu gimana tuh? Secara fikih gimana itu, ayo. Dibatasi kan. Mereka itu internetnya tidak seperti internet kita. Iya. Bahkan berita yang pernah saya dengar itu ada beberapa puluh pemuda mendengarkan konser apa musik di luar Korea Utara itu disanksi sama mereka itu. Entah dibunuh atau di wallahu alam itu hukumnya apa ya, hukumannya. Tadi penjara berapa puluh tahun gitu. Kita tidak tahu pastilah ya. Pasti Kalau ya. seandainya memang tidak sampai sama sekali walaupun di zaman medsos ini kan memang dibatasi itu di sana itu. Ya maka bisa dikatakan Oh itu ada VPN gitu. salah fitobat nih Oh luar iya biasa. betul Ini ada VPN. pengalaman. Saya nggak tahu VPN itu apa itu. Oh berarti kalau begitu bisa mengakses. Kalau bisa pakai VPN. Iya. Tapi kan itu tetap mengakses internet. Iya, kan bahaya juga itu. Iya, maksudnya internetnya kan internet kita gitu loh. Iya. Mereka kan internetnya, setahu saya itu internetnya beda. Ya enggak tahu lah kalau maksudnya VPN-nya gimana ya. Yang lebih berpengalaman. Gara-gara paman Kim itu. Kim Jong Un gitu ya. Nah, jadi setiap orang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan, manusia ataupun jin ya termasuk juga karena jin ini termasuk makhluk yang mendapatkan taklif, tanggung jawab syariat, maka wajib hukumnya memahami hukum akal ini. Jadi jin-jin yang hadir di sini, laki-laki ataupun perempuan, kalian juga wajib belajar hukum akal. Apa itu wajib, mustahil dan jaiz.
baik yang tampak ataupun tidak tampak. Iya, ini jin yang tampak. Jin anjis. Aduh, adminnya ya. Jadi aku tuh terselamatkan. Oh, karena paham hukum akal. Iya ya, kalau tidak punya akal, tidak apa-apa, tidak paham hukum akal. Nah, lanjut sedikit lagi. Li'anna ma yatawaqqafu alaihil wajib yakunu wajiban. Ada sesuatu yang bergantung padanya sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Atau dalam kaidah fikihnya itu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Yang menjadi penyempurna dari perkara wajib itu wajib hukumnya. Sama seperti sholat ini kan harus suci, kan harus suci dari hadas. Maka berwudu itu menjadi wajib hukumnya. Tapi kalau wudu itu digunakan hanya menjaga wudu, belajar seperti ini misalnya. Saya punya wudu, ini kan tidak wajib kan sebenarnya. Tapi saya menjaga kesucian diri. Nah, itu berarti wudunya pada dasarnya sunnah. Tapi ketika saya mau sholat, yang mana sholat itu hukumnya wajib, sholat 5 waktu, maka wudu dalam rangka untuk sholat itu hukumnya wajib. Kalau menjaga kesunahan Nabi. Maksudnya? Menjaga kesunahan Nabi itu kan wajib berarti. Apa tidak? Maksudnya gimana? Enggak, maksud nanti ke arahnya nikah juga ya. Oh, saya tidak bisa menjawab karena Ustadz Bayu sudah sering kena roasting, ya, jadi tidak ikut-ikutan Ustadz Bayu. Karena memang ada perbedaan pendapat tentang hukum nikah itu. Oh iya betul. Jadi Menarik. tidak bisa kita mau finalkan perbedaan pendapat tersebut. Iya kan, tidak serta-merta langsung wajib begitu kan. Iya. Untuk sebagian orang seperti admin ini, nama akunnya Abdul Aziz kayaknya, apa nama? Kun tadi. Bahaya. Nah, intinya Bal. belajar akidah ini kan wajib, mengenal Tuhan sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi itu kan wajib. Maka alat untuk memahami Tuhan, yakni dengan hukum akal itu juga wajib jadinya mengetahui itu. Balqola Imamul Haramain, bahkan Imamul Haramain mengatakan bahwa inna fahma hadhihi tsalatsah, sesungguhnya memahami 3 hal ini, yakni wajib, mustahil dan jaiz bagi akal, hiya nafsul akli, itu adalah inti dari akal itu sendiri atau esensi dari akal itu sendiri. Wow itu. Ya, jadi kalau berakal ya paham 3 hal ini gitu loh, wajib, mustahil, jaiz. Kalau memang berakal, challenge-nya itu. Kalau memang punya akal, ayo paham enggak apa yang disebut wajib, mustahil dan jaiz. Bukan hafal ya, bukan hafal. Kalau hafal gampang. Yang disebut wajib adalah harus ada misalnya. Yang disebut dengan mustahil adalah harus tiada. Sangat gampang sekali kalau pengertian. Hafal pengertian sangat gampang, cuman untuk paham, nah ini yang butuh latihan terus. Memang satu kali pertemuan ini tidak bisa langsung paham. Menurut hemat saya ya. Jadi kita harus latihan terus. Nah, sehingga saya juga mengajarkan ke teman-teman itu begini. Kasih contoh-contoh. Menurut kalian gimana hukumnya? Mereka kan takut-takut tuh mau jawabnya. Mau dibilang wajib takut ternyata jaiz begitu kan, takut. Saya analogikan supaya mereka tidak berkecil hati. Kalau ada anak yang baru belajar jalan, lalu dia baru berdiri jatuh, kira-kira itu wajar atau tak wajar? Wajar, kata begitu. Oke, demikian pula yang baru belajar seperti ini. Kalau ada yang salah, kalau masih belum paham, itu sangat wajar. Jadi jangan dibully ya Ustaz Bayu ya. Kasihan. Kalau disemprot boleh Ustaz Bayu kan ya? Pakai semprot burung itu. Iya. Oh iya. Tapi saran dari khusus di area lubang hidungnya. Jadi kalau nakal ya. Jadi maksud saya itu bilang seperti itu supaya mereka tidak minder untuk menjawab lalu ternyata jawabannya salah gitu. Artinya seperti itu tuh masih wajar, yang penting tetap mau belajar. Sebab ada orang yang satu kalangan tertentu ya, ini boleh sebut mereknya enggak? Tidak boleh. Harus husnudon ya. Seringkali mereka atau bahkan kita juga seringkali seperti itu terpapar oleh apa yang disebut sebagai confirmation bias. Bias konfirmasi. Jadi kita hanya mau mengakses sesuatu yang ya sudah sejak awal kita yakini itu benar. Faman lam ya'rifha, barang siapa yang tidak memahami hal tersebut, ai lam ya'rif maknal wajib wa maknal mustahil wa maknal jaiz. Maksudnya barang siapa yang tidak memahami makna wajib, makna mustahil dan makna jaiz, falaysa bi'aqilin. Maka orang tersebut tidak dianggap sebagai orang yang berakal. Harusnya tadi disebut bareng-bareng itu. Berat ini. Bareng-bareng ya? Iya, bareng-bareng.
takut ada yang tersinggung. Nanti admin langsung matikan streamingnya kan bahaya. Kalau nggak adminnya kan. Berarti tawaran versi Imam Haromen menggunakan diksi laisa biakil, tidak berakal. Jangankan berakal sesat, Akalnya saja nggak ada. akalnya aja enggak. Ya berarti ini damage-nya lebih Allah, luar biasa. Lebih menyala. lebih multi. Lebih multi. Faisa Laisa biakil, Faisa tidak biakil. berakal. Gimana nih, lanjut apa sudahi? Ya, udah. Sudahi aja ya paling ya, nanti bisa dilanjutkan lagi oleh Karena udah Ustaz faedah, Bayu sudah di faedah. pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan, untuk memahami akidah harus menggunakan hukum akal. Kenapa kok akal? Karena akal ini adalah satu-satunya piranti yang paling memungkinkan bagi kita manusia untuk memahami Tuhan. Kita tidak bisa pakai panca indera. Misalnya kita ingin mengetahui Tuhan dengan cara melihat, ya sampai sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan. Memang bukan ke sana arahnya, bukan relasinya, bukan alatnya. Ya sama seperti kalau saya contohkan di konten waktu itu, buku ini ada atau tidak? Ada. Kata kalian tentu akan mengatakan begitu. Lalu saya bilang buku ini tidak ada. Alasannya adalah karena buku ini tidak bisa saya dengar misalnya. Ini jawaban yang tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena keberadaan buku ini tidak bisa dibatalkan hanya gara-gara tidak bisa saya dengar, kan begitu. Demikian pula pendengaran itu hanya bisa dibuktikan keberadaannya ya dengan pendengaran untuk sementara ini, kan begitu. Tidak bisa kita mengatakan suara tidak ada hanya gara-gara tidak terlihat. Memang tidak ada hubungannya ke sana itu. Sehingga pendek kata, sesuatu itu keberadaannya itu bisa dibuktikan dengan alatnya masing-masing. Nah, untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan memahami Tuhan, alatnya adalah dengan akal. Itu yang paling memungkinkan. Karena umat manusia ini ya sudah selayaknya kan dia lazimnya, normalnya kan berakal. Maka siapapun yang berakal dia wajib beragama, wajib dia memiliki tanggung jawab syariat. Kalau dia sudah terkena tanggung jawab syariat tersebut, maka wajib hukumnya mempelajari akidah 50 ini. Dan ini gerbang awal kalau mau belajar akidah, tahu hukum akal. Artinya kalau semisal belajar akidah dan sulit untuk memahami, maka boleh jadi salah satu sebabnya adalah tidak betul-betul paham, bukan hafal. Tidak betul-betul paham hukum akal. Paham akidah berarti harus paham hukum akal. Hukum akal tadi itu wajib, mustahil dan jaiz. Dan hukum akal ini harus dibedakan dengan hukum kebiasaan atau al-hukmul adi tadi itu. So, barangkali kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya tentang perbedaan itu. Boleh. Nanti ya ini kan masih berkaitan nih minggu depan, masih berkaitan dengan contoh-contoh daripada hukum akal itu sendiri. Nanti bisa kita perbanyak contoh-contohnya. Tidak hanya terpaku dengan kitab ini, tapi bisa contoh yang lebih real, yang lebih realistis, yang lebih kekinian, yang lebih konkret dan lebih dekat berdemek. Berdemek. Biar nggak terlalu mengerucut ke tahayus. Iya. Kalau akalnya belum bisa connect, nanti akal bisa kasih VPN juga. Begitu ya. Mungkin pertemuan kali ini hanya sampai di sini saja. Iya. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi.